Kemerdekaan adalah membebaskan. Membebaskan yang diinginkan adalah ada 4 hal yang menjadi komponen pembebasan kita. Kita harus terbebas atas hak, atas kepemilikan tanah kita. Kita harus terbebas untuk menghirup udara yang bersih dalam setiap hari. Kita harus terbebas untuk menikmati matahari dalam setiap waktu. Kita harus terbebas dalam kehidupan untuk menikmati air yang merdeka, menjadi kekayaan alam yang bisa dinikmati untuk semua tanpa harus berbiaya. Seluruh kemerdekaan itu ada dalam pikiran dan rencana para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ada dalam pikiran dan gagasannya Bung Karno dan Bung Hatta. Ada dalam gagasan pikirannya Supomo. Ada dalam gagasan pikirannya Syahrir. Dan ada dalam gagasan pikiran seluruh para pendiri bangsa Indonesia. Seluruh para pendiri bangsa mencita-citakan bahwa kita suatu saat akan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa kita akan menjadi bangsa yang berdiri di terdepan dalam sejarah kebangsaan kita, dalam percaturan dunia, manakala kita sudah mampu memerdekakan rakyat kita, memajukan rakyat kita, mencerdaskan kehidupan rakyat kita, memajukan kesejahteraan umum kita. Maka pondasi yang harus dibangun oleh seluruh stakeholder, jajaran pemerintahan yang tertata di Provinsi Jawa Barat sampai tingkat desa, RT dan RW, mengembalikan kembali pesan sejarah kita bahwa bangsa kita harus memiliki hak atas kepemilikan tanah, bahwa bangsa kita harus mendapatkan air yang bersih, bahwa bangsa kita harus menikmati udara yang bersih, bahwa bangsa kita harus bisa menikmati dalam matahari dalam setiap waktu. Karena itulah spirit berdirinya sebuah bangsa, dan itulah prasyarat kedaulatan sebuah bangsa. Relung keadilan itu harus dibangun dalam sistematika berpikir strategik yang dinamakan pembangunan. Maka pembangunan harus diarahkan secara paripurna untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Saya tekankan sekali lagi bahwa pembangunan harus diarahkan secara paripurna untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Maka kepentingan rakyat yang mendasar adalah kepentingan rakyat untuk mendapat pendidikan yang memadai, dari pendidikan SD sampai perguruan tinggi, tanpa membedakan si kaya dan si miskin. Maka pendidikan melahirkan kesetaraan. Pendidikan bukan melahirkan eksklusivisme, tetapi pendidikan memberikan kesetaraan. Yang kaya, yang miskin, penyandang disabilitas, semuanya setara di mata negara, semuanya setara dalam pendidikan. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari negara. Maka pembangunan pendidikan, dari mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, adalah sebuah keharusan negara. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengembalikan kembali anggaran untuk kepentingan pendidikan rakyat, baik kepentingan pendidikan formal maupun pendidikan informal. Tetapi pendidikan juga jangan hanya dipahami oleh bangunan sekolah. Pendidikan jangan hanya dipahami oleh jumlah guru. Pendidikan harus dipahami dalam pembentukan karakter manusia yang disebut dengan manusia Indonesia seutuhnya. Maka manusia Indonesia seutuhnya dalam kaidah Sunda disebutnya rawayan jati. Dalam atmosfer pendidikan dasar kita yang diajarkan oleh leluhur kita, manusia pendidikan adalah manusia yang kaluhur sirungan kahandap akaran. Kaluhur sirungan artinya dia memiliki ide-ide dasar tentang kehidupan, dia memiliki pemahaman ketuhanan yang sangat sempurna, mereka memiliki teologis yang melahirkan implikasi pembentukan karakter manusia yang dalam kaidah Sunda disebutnya manusia yang cager, bager, bener, pinter, singer. Maka disebutlah Pancawaluya. Maka Pancawaluya harus dibangun melalui gerbang atau pintu. Maka pintu harus dibangun dalam berbentuk kegiatan teknis,
baik diatur dalam undang-undang, diatur dalam peraturan pemerintah, diatur dengan Kepres, diatur dengan surat keputusan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, surat keputusan gubernur, surat edaran, sampai pada tingkat kabupaten kota. Maka seluruh pendidikan dasarnya harus diarahkan pada arah yang sama, bahwa anak-anak Jawa Barat adalah anak-anak yang cager. Kalau ingin anak-anak yang cager, maka konsumsi material makanan anak-anak kita harus bergizi, harus bernutrisi, harus mendapatkan air yang bersih dalam setiap waktu, agar lahir masyarakat cager. Maka masyarakat cager, guru harus mengontrol apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Orang tua harus bisa mengendalikan apa yang dikonsumsi anak-anak kita. Dari itulah karakter bangsa akan mulai terbangun. Perspektif hari ini adalah anak-anak Jawa Barat mendapat konsumsi gula yang berlebihan, mendapat konsumsi kadar minyak yang berlebihan, bahkan kadar minyaknya sudah melampaui batas. Anak-anak Jawa Barat tidak mengkonsumsi air yang bersih, maka pendidikan kita akan terbentuk karakter cager manakala kita mampu menyiapkan seluruh piranti dasar itu. Yang kedua, kalimat bager terbentuk oleh sebuah manusia yang memiliki ketaatan. Ketaatan pada siapa? Satu, ketaatan pada Tuhan. Dua, ketaatan pada orang tua. Yang ketiga, ketaatan pada lingkungan, masyarakat. Yang keempat, yang paling utama adalah ketaatan manusia pada Tuhan. Dimaknai oleh manusia memiliki ketaatan dan penghormatan kepada tanah, air, udara, dan matahari sebagai esensi dari nasionalisme. Maka dari itu dilahirkanlah gerakan pemerintah harus mengembalikan kembali tata ruang secara benar. Gunung harus berfungsi sebagai gunung, air harus berfungsi sebagai air, sungai harus berfungsi sebagai sungai, danau harus berfungsi sebagai danau, muara harus berfungsi sebagai muara, laut harus berfungsi sebagai laut. Proporsional itu harus dikembangkan dalam sebuah tata ruang yang memadai, tata bangunan yang memadai, tata lingkungan yang memadai. Maka pemerintah daerah provinsi Jawa Barat secara tegas akan melakukan perubahan yang radikal terhadap berbagai bentuk penyimpangan lingkungan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemerdekaan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan, yang bertentangan dengan kedaulatan, yang bertentangan dengan keadilan sosial. Untuk itu rasa adil harus tercipta bagi siapapun, baik yang besar maupun yang kecil, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, memiliki kehadiran yang sama tanpa membedakan gender dan unsur-unsur lainnya yang bersifat strata sosial. Maka inilah cita-cita kebangsaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.